Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Erli tentunya dalam pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak ini kok tempat duduk masih berantakan ya? Coba dirapikan dulu biar dilihatnya ya. Anak-anak ini pada pagi hari ini ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oke. Sebelum pelajaran, kita bersama-sama membaca doa dulu yuk. Yang kali ini akan dipimpin oleh Ketua Kelas Ananda Setiawan. Silakan dipimpin doanya. Ya Bu, mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk. Semua Bu. Oh, masuk semua, alhamdulillah. Artinya kita semua sehat walafiat. Sudah sarapan semua belum ini? Belum. Alhamdulillah, kalau sudah sarapan semua berarti tentunya harus apa? Harus semangat ya. Harus semangat ya. Ya Bu. Nah, pada pertemuan hari ini kita itu akan membahas tentang Al-Maun. Materinya yaitu menyayangi anak ya, menyayangi anak yatim. Nah, di antara kalian semua ada yang tahu nggak sih surah Al-Maun? Ada yang hafal? Ya Bu. Sedikit Bu. Oh, sedikit-sedikit. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita bersama-sama membacanya ya. Dan kemudian di rumah juga bisa berulang-ulang latihan sama ayah, sama ibu, sama bunda, mama ya. Atau sama Pak Ustadz. Nah, pada pertemuan ini kan kita akan membahas tentang surah Al-Maun. Tentunya ada tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajaran dalam surah Al-Maun itu? Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu supaya siswa meyakini surah Al-Maun sebagai firman Allah dengan benar. Yang kedua, supaya siswa terbiasa membaca surah Al-Maun dengan fasih. Fasih itu apa? Ada yang tahu nggak? Jadi, iya. Jadi fasih itu benar seperti kata Ananda Setiawan, fasih itu benar atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan mahraj atau maharijul huruf dan tajwidnya. Apa itu mahraj Bu Guru? Nah, mahraj itu adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, kemudian surah Al-Maun itu merupakan surah yang keberapa di dalam Al-Quran? Coba Ibu akan bertanya sama Ananda Riyati. Ke 107 apa ya Bu? Wah, Masya Allah, Ananda Riyati pintar sekali. Di rumah pasti rajin belajar ya? Ya dong Bu. Iya, pintar. Yang lain mudah-mudahan juga sama ya. Surah Al-Maun itu merupakan surah yang menepati urutan 107 di dalam Al-Quran. Kemudian surah Al-Maun itu terdiri dari 7 ayat. Ada yang hafal nggak nih? Ayat 1 sampai ayat 7. Ya Bu. Ya, Mas Tiawan ya, pastinya sudah hafal nih. Kemudian Al-Maun itu merupakan golongan surah Makkiyah. Kenapa dinamakan golongan surah Makkiyah? Coba Ibu mau tanya sama Ananda Yayan. Ananda Yayan diam saja. Kenapa? Coba ada yang tahu?
Karena turunnya di Mekah apa ya, Bu? Iya, pintar sekali. Jadi surah Al-Maun itu merupakan golongan surah Makkiyah karena diturunkannya di kota Mekah. Kalau surat yang diturunkan di kota Madinah namanya surah Madaniyah. Dan surah Al-Maun itu diturunkannya setelah surah At-Takasur. Dan nama Al-Maun itu berasal dari kata Al-Maun yang terdapat pada ayat ke-7. Yang artinya apa? Yuk coba anak-anak, ada yang tahu nggak artinya Al-Maun itu apa? Barang yang berguna. Betul sekali. Jadi Al-Maun itu diambil dari ayat ke-7 Al-Maun yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, di sini ada Al-Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu ya. Terus nanti kita bersama-sama membaca surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Kalian dengarkan Ibu baik-baik ya. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un Shadaqallahul azim. Nah, jadi ini adalah surah Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Dalam pembacaannya pun harus disesuaikan sesuai dengan maharijul huruf atau mahrujnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini ya. Kalau huruf ba itu ini ya keluarnya dari bibir, misalnya seperti itu. Nah, coba kalau kalian mengeluarkan huruf ba tapi dari kerongkongan atau dari sini tenggorokan atau dari lidah mungkin tidak bisa karena huruf ba itu keluarnya dari bibir. Ba. Kalian akan bisa mengucapkan huruf ba tanpa bibir. Nah, kemudian yang selanjutnya kita itu akan mengenal hukum-hukum mim sukun. Nah, mim sukun itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada ikhfa syafawi, yang kedua idgham mutamasilain, yang ketiga ada idhar syafawi. Nah, Ibu akan menjelaskan untuk ikhfa syafawi terlebih dahulu. Apa sih ikhfa syafawi itu? Ada yang tahu nggak? Ikhfa itu seperti apa? Jadi ikhfa itu artinya adalah samar. Sedangkan syafawi artinya adalah bibir. Kenapa disebut ikhfa syafawi? Nah, disebut ikhfa syafawi itu karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu dengan cara yang samar antara huruf mim dan huruf ba pada bibir, kemudian ditahan kira-kira 2 harokat seraya mengeluarkan suara ikhfa atau samar ya dari pangkal hidung. Bagaimana contoh bacaannya? Di sini ada contoh bacaannya yaitu ada ini seperti ini. Tarmihim bihijarah. Nah, di sini ada huruf mim sukun atau huruf mim mati ya. Di sini ada huruf mim sukun dan huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Oleh karena itu dinamakan dengan ikhfa syafawi. Nah, kali ada yang mau bertanya? Mbak Riyati mungkin mau bertanya? Itu Bu Guru, kenapa sih surat Al-Maun itu diturunkan? Oh, surah Al-Maun diturunkan. Oke, ini adalah pertanyaan yang
yang sangat bagus. Nah, jadi surah Al-Maun itu diturunkan itu ketika pada zaman terdahulu itu, pada zamannya Abu Sufyan adalah seorang yang sangat kaya raya ya, yang setiap minggunya itu menyembelih seekor unta atau menyembelih seekor hewan sembelihan. Nah, kemudian pada saat itu ada seorang anak yang datang untuk meminta sedikit dagingnya, tetapi anak itu tidak dikasih, tapi bahkan malah dihardik, ya, bahkan dihardik dan diusir. Itulah sebabnya kenapa surah Al-Maun itu diturunkan. Ada atau tidak, nggih? Jelas, Bu Guru. Jelas. Oke. Nah, untuk kali ini kita kalau jelas ya, nanti kita akan mempelajari surah Al-Maun ini dengan cara kita bertukar kartu. Jadi nanti majunya berpasang-pasangan ya. Yang kelompok pertama nanti memegang kartu soal. Jadi kartu soal nanti isinya adalah ayat-ayat Al-Maun yang bertuliskan dengan huruf Latin atau huruf bahasa Indonesia biasa ya. Nah, kemudian kartu jawabannya yaitu menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang bertuliskan dengan lafaz Al-Quran. Nanti kita akan bagikan kartunya ya. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, kita kan sudah jelas, tadi sudah ada yang bertanya, sudah dijelaskan. Nah, Bu Erli akan menyampaikan sedikit materi untuk pertemuan di minggu depan. Jadi di minggu depan itu Bu Erli akan menyampaikan tentang pokok-pokok atau pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Maun. Nah, sebelum mengakhiri, Bu Erli akan merefleksikan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih, mulai dari mulai dari surah Al-Maun itu merupakan surah yang beberapa di dalam Al-Quran. Kira-kira ingat nggak? Tadi Bu Erli sudah menjelaskan. Coba Bu Erli mau bertanya pada Ananda Iwan. Ingat nggak nih? iya Bu. Coba, surah Al-Maun itu merupakan surah yang keberapa yang menempati Al-Quran? 107 Bu. Pinter, berarti memperhatikan dengan baik. Coba sebelum kita mengakhiri, kita itu akan menyanyikan lagu dulu tentang surah Al-Maun. Ya, Bu Erli punya lagu. Bagaimana lagunya? Dengarkan dulu ya. Ayo kawan kita belajar, pelajari surah Al-Maun. Al-Maun barang yang berguna, 7 ayat jumlah isinya. Pelajaran surah Al-Maun ada pendusta agama, mari kita menjauhinya agar selamat dunia akhirat. Menghardik anak yatim, yang kedua tidak beri makan miskin, yang ketiga lalai sholatnya, yang keempat berbuat ria, yang kelima enggan beri bantuan pada orang yang membutuhkan. Semoga Allah selalu jauhkan sifat pendusta yang demikian. Kira-kira bisa sih tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak kelas 5A ini ternyata luar biasa dan suaranya itu bagus-bagus sekali, Masya Allah, sangat indah. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini Bu Eri akhiri saja ya, karena waktunya sudah habis. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang surah Al-Maun. Cukup sekiranya sampai di sini saja.
apabila ada kata-kata Bu Erli yang tidak berkenan di hati anak-anak, Bu Erli mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.